Halo, kali ini kita akan bedah tuntas satu isu kesehatan yang beberapa waktu lalu sempat bikin geger Indonesia. Gagal ginjal akut, atau yang biasa disingkat GGA. Penyakit ini tuh datangnya tiba-tiba, dan akibatnya bisa fatal. Jadi yuk kita pahami bareng-bareng apa sih sebenarnya GGA itu dan kenapa kita semua harus waspada. Lihat angka ini, 326. Ini bukan sekedar statistik loh. Ini adalah jumlah anak di Indonesia yang dilaporkan kena gagal ginjal akut progresif atipikal dari tahun 2022 sampai awal 2023. Setiap angka di sini itu sebuah cerita, sebuah pengingat betapa gentingnya masalah ini. Pertanyaannya mungkin kedengeran serem ya, tapi inilah inti dari masalahnya. Dari angka yang tadi bikin miris, sekarang kita coba masuk ke dalam tubuh kita. Kita lihat apa sih yang sebenarnya kejadian pas pabrik pembersih super canggih di badan kita ini mendadak mogok kerja. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas 5 poin penting. Mulai dari definisinya apa, terus seberapa besar masalahnya, apa aja penyebabnya, gimana proses kerusakan di dalam tubuh, sampai gimana tim medis berjuang buat menanganinya lengkap. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya gagal ginjal akut itu, dan apa bedanya sama penyakit ginjal kronis yang mungkin lebih sering kita dengar? Menurut konsensus para ahli di Indonesia, kata kuncinya ada 2, tiba-tiba dan dalam hitungan jam sampai hari. Inilah yang bikin dia disebut akut. Bukan kondisi yang pelan-pelan memburuk bertahun-tahun, tapi ini serangan mendadak. Ginjal yang tadinya sehat, tiba-tiba berhenti menyaring racun. Akibatnya, semua racun itu numpuk di darah dan bikin kacau seluruh sistem tubuh. Nah, buat mastiin diagnosisnya, dokter itu nggak main tebak-tebakan. Ada patokan yang jelas banget, standarnya internasional. Mereka akan cek darah buat lihat kadar zat sisa, namanya kreatinin. Kalau zat ini naik drastis dalam waktu singkat, atau produksi kencing tiba-tiba anjlok parah, nah, itu udah lampu merah. Tanda kalau ginjal lagi dalam bahaya besar. Oke, kita udah tahu apa itu GGA. Sekarang, mari kita lihat angkanya biar kebayang. Seberapa besar sih sebenarnya skala masalah penyakit ginjal di negara kita? Kalau kita lihat data umum dari Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi penyakit ginjal itu sekitar 0,18%. Kedengarannya kecil ya? Jangan salah. Untuk negara sebesar Indonesia, angka sekecil itu artinya ada ratusan ribu orang yang hidup dengan diagnosis penyakit ginjal. Banyak banget kan? Nah, disinilah titik krusialnya. Di tengah data yang stabil itu, tiba-tiba ada anomali. Agustus 2022, kasus GGA pada anak yang biasanya cuma 1 atau 2 sebulan, tiba-tiba meledak jadi lebih dari 35 kasus per bulan. Ini bukan lagi tren biasa, ini lonjakan darurat yang langsung menyalakan alarm di seluruh sistem kesehatan kita. Lonjakan drastis kayak gitu, pasti bikin kita semua bertanya-tanya kan? Apa sih pemicunya? Kok bisa ginjal yang sehat tiba-tiba gagal berfungsi secepat itu? Ternyata, para ahli membagi penyebabnya jadi 3 kelompok besar. Penyebab pertama, dan ini yang paling sering terjadi, namanya prarenal. Biar gampang, bayangin ginjal itu kayak pabrik canggih. Nah, prarenal ini ibarat mati listrik. Pabriknya sih nggak rusak, tapi pasokan listriknya, yaitu aliran darah ke ginjal, tiba-tiba putus. Ini bisa terjadi karena dehidrasi parah, pendarahan hebat, atau infeksi berat. Oke, yang kedua namanya intrinsik atau renal. Kalau tadi masalahnya listrik, sekarang masalahnya ada di mesin pabriknya sendiri. Unit-unit penyaring di dalam ginjalnya rusak, anggap aja kayak filternya mampet atau bahkan hancur. Pemicunya bisa karena zat beracun, efek samping obat tertentu, atau peradangan hebat di dalam ginjal itu sendiri. Dan yang terakhir, pasca-renal. Di sini, pabriknya oke, listriknya nyala, produknya, yaitu urin, udah jadi. Tapi, pipa pembuangannya mampet. Urin jadi nggak bisa keluar dari tubuh. Masalahnya ada di jalur setelah ginjal. Bisa karena batu ginjal, tumor, atau sumbatan lainnya. Setelah tahu penyebabnya dari mana, dokter akan menentukan tingkat keparahannya. Ini penting banget, karena ini jadi cara buat mengukur seberapa besar kebakaran yang lagi terjadi. Makin tinggi stadiumnya, ya makin cepat dan makin agresif juga tindakan yang harus diambil buat menyelamatkan fungsi ginjal yang masih tersisa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling menarik. Kita akan coba mengintip ke dalam ginjal untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi detik per detik lewat 4 fase kerusakan yang sangat khas. Semua itu dimulai dari fase inisiasi, yaitu saat serangan pertama terjadi dan kerusakan dimulai. Kalau nggak segera ditangani, kita masuk ke fase ekstensi. Di sini peradangan dan kurangnya oksigen menyebar kayak api. Makin banyak sel yang rusak. Puncaknya ada di fase pemeliharaan, ini titik terendah di mana fungsi ginjal anjlok. Tapi,
Kalau pasien bisa melewati badai ini, harapan itu ada di fase pemulihan, di mana sel-sel yang selamat secara ajaib mulai memperbaiki diri dan membangun kembali fungsi ginjal. Setelah melihat proses yang ngeri banget tadi, pertanyaannya jelas. Terus gimana? Apa yang bisa dilakukan tim medis untuk melawan balik? Nah, alur ini nunjukin strategi perang tim medis. Mulai dari curiga pas lihat gejala, terutama produksi kencing yang mendadak turun drastis. Langsung dikonfirmasi lewat tes darah. Begitu positif, pasien langsung masuk ICU. Di sana, pemantauan super ketat dilakukan. Setiap detak jantung, setiap tetes cairan, semuanya diawasi non-stop. Dan kutipan dari para ahli ini benar-benar menekankan satu hal yang paling krusial, waktu. Mendatangkan spesialis ginjal atau nefrolog dalam 48 jam pertama, itu bisa jadi pembeda antara kerusakan yang sementara sama kerusakan yang permanen. Betul sekali, kecepatan itu penting banget. Soalnya kalau sampai terlambat, dampaknya bukan cuma sesaat. Komplikasi dari GGA ini bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Coba lihat daftar ini. Ini bukan sekedar istilah medis. Penyakit ginjal kronis itu bisa berarti cuci darah seumur hidup. Kelebihan cairan bisa bikin jantung bengkak dan gagal fungsi. Dan ujung-ujungnya, ini semua merenggut kualitas hidup, memaksa orang berhenti kerja, dan jadi beban buat keluarga. Dampaknya luas banget, jauh di luar urusan medis. Oke, kita udah lihat definisinya, skalanya, apa penyebabnya, sampai gimana perjuangan buat menanganinya. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Setelah tahu betapa cepat dan berbahayanya kondisi ini, gimana caranya kita, sebagai masyarakat, sebagai individu, bisa lebih peka dan waspada, supaya bisa mendeteksi sinyal-sinyal awalnya, supaya cerita seperti 326 anak tadi tidak perlu terulang lagi.